Tak ingin lupakan kebaikanmu, setinggi langit atas bumi, kasih setiamu. Kita perlu deh bikin satu grup vokal tapi yang kontemporer, tapi gospel ya, untuk gospel. Banyak lagu-lagu sekuler itu yang sebenarnya bercerita mengenai kehidupan. Iya. Dimana kehidupan itu sangat erat hubungannya dengan kuasa Tuhan. Ada yang bilang gini, gue pengen lihat lo seberapa lama bisa sesetia kayak gini. Wow. Gitu. Jadi kayak Iya. mau jadi gadang, dunia aja susah banget. Iya. Gila Bo Iya, gitu. Tantangan kita adalah kita nyanyi di luar, bagaimana kita bisa mengabarkan. Ini dia yang benar. Gitu. Yes. Ini dia yang asik nih. Kali ini lo gak kecewa banget. Gak salah pilih banget. Gak salah pilih. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang. Kali ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa dari Soul Thread. Yeay! Kalian harus kenal Soul Thread, pasti udah tau lah personel-personelnya ya. Silakan perkenalkan diri lagi, please. Iya. Halo, saya Stanley Sagala. Saya berperan sebagai Film kali. kebiasaan. Aku Pita Lopez. Aku Lita Zen. Kayaknya manis banget ya. Yes. Soul Thread ini maksudnya kalian nih selama ini kan sendiri-sendiri, punya Iya. karir masing-masing. Bisa tergabung gimana ceritanya nih? Baru aja nih ya? Iya, Baru aja sebenarnya tahun lalu ya. Jadi kebetulan waktu itu aku lagi ada syuting di sini di BDI. Kemudian Pak Richard 2024 ya, sorry. Kemudian Pak Richard ngobrol-ngobrol, dia bilang, kayaknya kita perlu deh bikin satu grup vokal tapi yang kontemporer, tapi gospel tapi ya, gospel. untuk gospel. Oke. Lita ada ide enggak? Keren juga ya tuh ya, gitu bilang. Kalau aku kan Alpha Singers untuk sekuler kan. Iya. Nah kita bikin Alpha Singersnya yang versi gospel kata Pak Richard. Bagus juga sih lo dikasih lihat kan lagu-lagunya seperti ini. Iya kita udah lama nggak ada grup lah ya, seperti kan kebanyakan mungkin praise and worship kebanyakan kan, dan bawa nama gereja biasanya. Nah ini kan kita mau bikin sesuatu yang berbeda. Akhirnya aku bilang ya udah, yang aku kepikir pertama adalah Stanley. Kita lagi sering-sering berdua ya. Iya kebetulan kita lagi senang ya. Tapi kalau untuk perempuannya aku udah pilihan pasti Pita. Karena Pita kita satu grup juga di Elvas Bosas namanya. Kita nyanyiin lagu-lagu Bosas. Iya. Karena kalau bikin grup kan kita harus chemistry-nya harus dapet ya. Iya. Jadi nggak bisa cuman karena dia suara bagus tapi ternyata nggak cocok nih, ternyata nggak ketemu. Tapi karena aku udah lama di grup, jadi aku udah mengerti lah bagaimana cara memilih orang. Pasti aku sering bekerja sama Stanley. Waktu itu langsung ditelepon deh kalau nggak Stanley ya. Stanley langsung datang gitu ya. Kebetulan dia dari Bali ya. Gitu. Akhirnya tapi aku kasih beberapa kandidat sih ke Pak Richard. Yang pasti aku bilang kalau perempuan ada Pita juga aku bilang. Karena Ini aku maunya cocok. bertiga atau memang dari awal? Sebenarnya ada berempat Oh, tadi gitu berempat. ya. Masih cari lagi satu, tapi agak sulit memang cari yang aku pikir siapa yang bisa diajak kerjasama. Dan pasti dari kami ini semuanya kita penyanyi grup. Jadi kita udah biasa harmonisasi kan. Jadi kalau kita ambil penyanyi yang belum tentu bisa harmonisasi, kita akan repot juga. Iya sih, benar Gitu. juga ya. Iya. Jadi akhirnya udahlah comfort dengan bertiga aja akhirnya Oh jalannya. iya, so far Iya. sih kita secara pertemanan kita juga cocok ya kan. Kita sering sharing bareng. Sama Pita kebetulan kita satu kecamatan ya Pita. Deket gitu. Kita bisa sering sharing, lalu kebetulan juga secara musikalitas kita setara lah boleh dibilang. Udah buat lagu sendiri atau belum? Sudah. Udah. Untuk yang Soul Thread Yang Soul Thread udah buat udah ada album. single. Baru single. Baru satu single. Ya baru satu single dan ya pasti nanti mau berkembang jadi album dong pastinya ya. Iya. Iya. Jadi kalau sekarang lagi konser itu bawain lagu-lagu apa konvensional? Masih bawain lagu-lagu yang lain lah. Jadi Oke. ada yang
lagu-lagu sekuler, tapi sebenarnya esensi Meaningnya, di dalam ya. meaningnya itu adalah bicara tentang God. Oke. Pertama kali konser kapan? Waktu itu kita di G-Fest ya. G-Fest Oh, pertama G-Fest. kali. Pertama Ya. kali. G-Fest. Karena memang grup ini dibuat Untuk Road to itu. G-Fest. Iya betul-betul karena Road untuk to kepentingan G-Fest. itu Untuk waktu kepentingan itu. G-Fest waktu Baru itu. Pak Richard baru sedang merancang itu. Iya. Dia bilang kalian harus nyanyi di G-Fest. Gitu. Oke, itu pertama kali di situ. Iya. Nah, untuk gue kalau lihat kalian bertiga ya, tau nggak gue ingat siapa? Nggak tahu ya kalian tahu apa nggak? Gue ada satu grupnya dari Amerika namanya First Call. Ah iya. First Call. Tahu dong ya? Tahu. Iya. Itu dari tahun 80-an. Itu iya, dia. Itu salah satu yang didengerin Pak Richard ya waktu Iya. itu. Iya, itu gue cinta banget sama First Call. Sampai hari ini gue masih dengerin. Tuh kan. Dan itu yes. keren banget gitu ya. Sampai hari ini masih memberkati gue kalau di dalam hari-hari sulit. Terkadang gue masih dengerin mereka Iya, tuh. Ada iya. beberapa lagu yang nyentuh banget Iya. hidup gitu ya. Nah, datang dari background yang berbeda-beda ya. Pertama kali masuk ke dalam kancah rohani itu karena kalian semuanya bertiga nih awal-awalnya bukan di rohani kan? Bukan di musik rohani. Musiknya betul-betul musik sekuler lah. Iya. Musik rohana. Nah, waktu mau masuk ke situ terus perbedaannya di dalam kita ngomongin ini deh, kita ngomongin misalnya di stigmanya orang lah gitu. Iya. Itu pernah nggak ngalamin hal-hal yang nggak enak atau apalah di dalam peralihan masuk ke situ? Kan kadang-kadang ada orang yang masih mikir bahwa lu penyanyi ini lu cuman mau jadi penyanyi rohani cuman sekali-sekali doang dan apapun, dan apa sih perbedaannya di antara sekuler sama rohani gitu. Kan ada yang memang lahirnya rohani nih, bukan rohana gitu kan. Jadi dia udah terbiasa sama itu. Kalau kalian ini kan punya two privilege nih, bisa di dua-dua dunia ini nih. Betul. Pernah ngeliatin sana dan sini gitu. Apa sih perbedaannya Gini, yang mencolok? sebenarnya kita juga bukan tidak semerta-merta wah ini ada dua dunia rohani sama rohana, enggak gitu juga sih sebenarnya. Karena lagu-lagu yang kita create itu sebenarnya harapannya adalah bisa diterima di dunia sekuler. Oke. Karena banyak lagu-lagu Yes. sekuler itu yang sebenarnya bercerita mengenai kehidupan. Iya. Di mana kehidupan itu sangat erat hubungannya dengan kuasa Tuhan. Yes. Jadi kita nyanyi justru bukan gue harus kalau sekarang gini, orang rohani nyanyi di kancah rohani Iya. atau Iya. nyanyi di gereja pelayanan-pelayanan. Iya. Nah, kita enggak, tantangan kita adalah kita nyanyi di luar, bagaimana kita bisa mengabarkan. Ini dia yang benar Gitu. Yes. Ini dia yang asik nih. Iya. Asik tuh. Iya, Asik. benar, itu benar banget. Pita Gak salah gimana? pilih dong gue. Gue jadi deg-degan jawaban gue gimana ntar ya. Karena kan itu seperti yang pilih, entah. kita pernah bicara sama Om Richard kan, Betul. gitu, bahwa tujuan misinya apa sih Soul Trade Iya. ini dibikin. Makanya Iya. Waktu aku bikin nama, The name, kita bikin The Soul Trade itu adalah kita mau menjaring jiwa-jiwa. Oh, Merajut, itu menjalin. the meaning behind the word itu ya Yes. namanya The name, ya yes. soul trade, trading the soul. Yes. Iya bener. Merajut dalam juga jiwa-jiwa. ya Ih, ternyata. dalam banget nih. loh. Merajut jiwa-jiwa. Iya, Yes. Pita gimana Pita? Ya, gue sejawaban lu bener kan? Kurang lebih sama. Jadi tentang stigma juga. Kenapa? Kayaknya aku nggak terlalu menghadapi stigma kayak begitu juga, karena sebelum kita muncul ke dunia yang istilahnya profesional sebagai penyanyi, kita startingnya from church juga Yes. gitu. Jadi bahkan banyak orang-orang yang memang merindukan kita ini, aku gitu, untuk yuk kita bawain lagu-lagu church lagi. Jadi Yeah. kalaupun akhirnya kita nyanyi lagi di gereja tuh kayak balik ke rumah gitu loh. Yeah. Sebenarnya begitu sih. Iya. Gitu. Iya. Lita juga gitu ya? Gimana lu Iya, nggak sama. salah pilih sama gue kan? Enggak. Kalau Aman. masing-masing background kita sih pasti udah Iya, dari betul. kecil dari gereja semua Iya, nyanyi kan. Iya. gitu. Jadi Iya. memang waktu kita memilih juga sama Pak Richard kan kita juga pasti melihat background masing-masing kan. Kita tahu kehidupannya lah. Bukan berarti aku benar gitu, tapi kita melihat bahwa jangan sampai nanti jadi batu sandungan kan. Iya. Kita memilih orang taunya salah. Wah, mantap orang, masa penyanyi nyanyi lagu rohani tapi hidup lu nggak benar gitu ya. Iya. Jadi memang ini juga salah satu awareness juga untuk kita, untuk kalau kita sudah bawa nama Tuhan berarti hidup kita harus mencerminkan Jadi gitu. ambasadornya. Jadi Ah, yes. itu dia ambasador, Sedap. duta besar. Wih, Yes. Kali ini lu gak kecewa banget. gak salah pilih banget gue. Gak salah pilih. Iya. Kenapa tau gak gue tanya gitu? Karena gini.
Kalau karena kalian kan tiga-tiganya ini bener-bener dari dibilangnya dalam ya walaupun gue tuh paling nggak suka milah-milah Tuhan dimanapun kita Betul. berada kan kita harusnya jadi ambasador Tuhan. Tapi ini kan di mata dunia ya dari yang rohana itu kemudian nyanyi rohani nih ya kan. Itu di kalangan di kalangan orang-orang di dalam gereja Ya. itu oke, bisa diterima gitu. Tetapi bayangin waktu lo jadi penyanyi rohani, tiba-tiba lo nyanyi sekuler itu banyak dihakimi loh. Justru Bener kan? Benar. Nah, betul, itu dia. betul. Karena bagi mereka tuh gini, ya lo rohani aja, ngapain lo cari duit sekarang Nah, jadi kayak gitu-gitu iya, tuh. iya. Betul, Nah, betul. yang dari rohana ke rohani justru aman-aman aja sebenarnya sih. Sebetulnya ya. Iya. Betul. Nah itu yang sebaliknya dan itu juga harusnya juga menjadi pelajaran lah bagi kita semua. Iya. Gak usah gitu juga kali. Betul, Ya kan betul. selama lo menyanyikan lagu yang namanya lo bilang tuh sekuler dan tetap kata-katanya membangun dan lain Betul, sebagainya. positif, Why not? ya kan? Ya kan? Iyalah. Nah ada stigma begini nih. Gue nih lahir di dalam keluarga yang suka musik rock. Ya. Jadi gue sama adik-adik gue tuh, waduh kita metal banget ya. Nah yang terjadi adalah di dalam kita growing up dan bahkan kita pernah dihakimi juga musik rock musik setan. Ya ngomongnya Iya, begitu. betul. Iya, iya. Nah, yang satu yang gue sedih itu adalah begini. Kenapa lu nggak pernah mau belajar bahwa di balik itu semuanya ada yang namanya lirik lagu, Yes, ya kan? exactly. Dan ada kehidupannya orangnya juga gitu. Betul. Nah, salah satu contoh nih ya. Ada satu band namanya Iron Maiden. Iya. Band rock yang kalau ditampang di depan tuh ngeri banget. Betul. Iya, iya. Nah, waktu gue cerita ngobrol sama beberapa teman, gue bilang gini, lu tahu nggak drummernya tuh anak Tuhan, born again. Lo nggak tahu kan? Dia bilang, masa sih? Iya, makanya lu jangan menghakimi sebelum lo Yes. tahu. Terus lu pernah baca nggak liriknya? Wah itu setan Bill. Dari mana lu tahu itu setan? Lu pernah baca nggak liriknya bahwa mereka tuh lagi bercerita tentang perang? Oke. Misalnya gitu kan. Iya, iya. Nah itu kan education juga sebenarnya. Betul, Nah betul. oke lah mereka punya sensasi, mereka mau taruh gambarnya serem-serem segala macam. Iya. Itu hal yang berbeda lagi. Nah satu hal lagi yang kita perlu perhatikan juga, ada musik-musik yang dianggap orang oke-oke aja. Bahkan seorang ibu nganterin anaknya ke konsernya Katy Perry misalnya. Iya, iya. Ya kan. Dan dia nggak sadar bahwa isi liriknya kebanyakan seks. Iya, Nah, betul. Jadi karena dianggap itu musik pop, dianggap itu aman-aman aja. Di balik itu ternyata ada lirik yang cukup mengerikan gitu loh. Betul. Nah itu loh hal-hal kayak begitu yang perlu kita address juga sama banyak orang apalagi di dalam tubuh Kristus. Gimana kalian menurut? Ya, You guys gimana? setuju. Jadi the power of lirik itu penting banget ya. Yeah, Walaupun yeah. musiknya keras, tapi gimana kita bisa bawa message dari lagu Yeah. itu dan bisa memberkati orang itu lebih penting sih menurut Makanya aku. kan gak semua orang demen lagu pop. Betul. Iya kan? Gak semua orang demen jazz. Makanya Soul Trade itu bukan bertujuan untuk dilabelkan sebagai penyanyi rohani, no. Iya. Kita kan memang penyanyi sekuler. Iya. Jadi kita dibentuk ini bukan mau bikin grup rohani. Iya, Kita masih iya. tetap kok kalau misalnya kita ada job-job yang Iya. yang sekuler, nyanyi lagu Iya. sekuler pun kita masih bareng nyanyi bertiga. Oke, iya. Tapi aku ngerasa bahwa ketika kita dipertemukan ini adalah bagian dari rencana Tuhan buat kehidupan kita masing-masing. Yes. Kita lagi mau dipakai sama Tuhan nih. Yes. Gak ada yang kebetulan semuanya. Yes. Gitu loh. That's it. Aku ngerasa seperti itu. Ya. Kenapa kita tergabung? Ini Tuhan punya rencana besar nih untuk ini gitu. Iya. Dan memang nanti tempat-tempat di mana kita menyanyi ini memang tempat-tempat yang menurut aku ya nantinya nih bukan yang seperti kita bayangin. Iya. Biasa di luar kebiasaan orang gitu. Iya. Orang misalnya nyanyi rohani nyanyi di gereja atau acara Iya. KKR Iya. atau acara Iya. apa pelayanan-pelayanan. Iya. Enggak gitu loh. Iya. Kalau visi aku ke depan tuh Soul Trade ini akan nyanyi seperti yang kita pernah ngobrol sama Om Richard. Iya. Ada apa namanya? Kayak Ami Sharp gitu loh. Aminya khusus rohani mau dibikin ya. Iya. Bahkan mungkin di penghargaan-penghargaan di kancah musik Indonesia itu gospel kontemporer mau diadain. Yes. Gitu. Iya, Yes. betul. Dan kita mungkin jadi salah satu grup pertama Iya. yang akan diperlombakan gitu di situ. Yes. Dapat awarding seperti itu. Iya. Jadi rencananya besar bro. Iya. Kedepannya itu Iya. bahwa ada satu pekabaran yang ingin disampaikan sama Soul Trade nanti. Amin. Iya. Dan pengabaran Injil itu kan nggak bisa di dalam gedung gereja ya. Iya. Kan harus di luar sana. Betul. Kita bisa menjangkau jiwa yang mungkin nggak bisa dijangkau oleh Ada di bar-bar misalnya ya kan. Yes. Iya kan? Yang nggak bisa dijangkau oleh pendeta mungkin kita bisa. Iya. Betul. Iya, justru itu jadi jembatannya di situ. Yes. Iya kan?
Wah keren. Ini harusnya jadi pelajaran juga bagi kita semuanya bahwa apapun yang kita lakukan adalah pelayanan kita yang kita Iya. lakukan buat Iya Tuhan, ya kan? Betul. Jadi teman-teman ini semuanya adalah penyanyi di bidang sekuler, Sekuler, ya. dan kenapa nggak memberkati di bidang itu, di dunia itu dengan firman kebenaran. Aku dulu pernah mau berhenti bernyanyi di sekuler gitu ya. Terus dulu Kenapa harus berhenti? banyak inilah maksudnya kayak orang kamu harus melayani, harus gini nana. Oh mungkin it's the time ya. Itu berapa puluh tahun lalu, 10 tahun lalu mungkin. Terus ada saat aku ketemu Pastor Konghi kalau nggak salah, terus bilang kenapa harus keluar, kenapa harus berhenti? Kamu kan bisa dipakai di marketplace. Yes, itu Gitu dia. kan. Jadi maksudnya kamu keluar aja gitu, Iya. nggak usah berhenti nyanyi sekuler, tetap di situ, disitulah tempat kamu nanti bisa dipakai sama Tuhan Yes. gitu loh. Jadi dari situ aku no, karena kemarin waktu masih waktu itu grup Mau Lukas, mereka banyak bilang udah kamu saatnya berhenti melayani Tuhan, lalala. Sempat ada wacana kayak begitu dari beberapa orang yang pelayan Tuhan juga. Iya. Terus mungkin ya ini saatnya ya gitu. Terus aku ngomong-ngomong lalu dibilang nggak usah, ngapain kamu bisa dipakai di marketplace kok sama Tuhan, katanya gitu. Yes. Gua itu sebenarnya dilematik itu begini. Kalau di dalam gereja, dan ini juga harus diluruskan nih. Banyak orang yang ditanya gini, lo pelayanannya di mana? Terus dia sebut nama gerejanya, sementara dia cuma melayani di sana seminggu sekali sebagai singer misalnya, Iya. atau enggak sebagai greeter. Betul. Nah harusnya kalau kita paham pelayanan tuh di mana, kalau ditanya, lo pelayanan lo apa? Gue teller bank. Sesuatu Yes. yang kita lakukan full time. Full time, betul. Itulah pelayanan kita. Iya, betul. Lo apa pelayanan? Gue lawyer, gue pilot, ya kan, gue dokter gitu ya. Kalau lo kerja di organisasi gereja lo full time di sana, ya lo sebutlah organisasinya. Iya, Itu benar. akhirnya menjadi sebuah pemahaman yang sebenarnya bagi gue salah banget. Betul. Lu cuman melayani di sana seminggu sekali, lu sebut lu pelayanan di sana. Padahal yang sepanjang minggu, yang full time hidup Iya. lo itu sebagai misalnya penyanyi sekuler, harusnya kan yang Pita bilang, ya yang Pastor Rongi juga, ya itulah pelayanan lo. Betul. Lu di sana lu menggarami dunia, lu hidupnya bener, lu melakukan sesuatu dengan tingkah laku tindakan, orang lihat Yesus dalam hidup lo. That's Yes. it, itu pelayanan lo, Betul, ya kan? betul. Tadi Stanley juga udah bilang kan, kita akan berbeda nih. Kita akan nyanyi di tempat-tempat yang mungkin nggak seperti grup-grup rohani, karena memang kita panggilannya di situ, memberkati tempat ini gitu loh, sekularisme itu gitu loh. Betul. Dan itu yang keren banget sih. Sangat-sangat betul. Ya, karena gue juga nggak setuju sama yang orang selalu bilang sekuler. Jadi kan pila-pila Tuhan makanya kan. Iya, Makanya betul, ada kata betul. sekuler tuh gara-gara itu kan. Iya. Tuhan cuma ada di hari Minggu, di hari Senin sampai Jumat tuh hari kerja gue. Iya. Kan pila-pila akhirnya. Iya. Kan harusnya Tuhan ada di setiap hari dalam hidup gue kan gitu. Iya, betul. Iya, melakukan apapun tuh tujuannya karena Tuhan gitu. Yes. Even Jadi hal kalau terkecil. kita mau kerja terus kita berdoa dulu sama Tuhan, Iya. minta tuntunan dan bimbingan Iya. Tuhan. Ya. Itu udah dengan kata lain bahwa kita berjalan di relnya Tuhan. Yes. Iya. Sepanjang hari Yes. kita hidup kerja Yes. gitu. Dan Yes. kita sebagai penyanyi di sekuler ya kita diberkati sama Tuhan. Iya. Iya. Orang kita minta Iya. kok sama Tuhan Iya. tiap hari Iya. kan. Betul. Iya. Betul. Dan memang ditaruhnya di situ. Iya. Jadi ini orang nyanyi lagu, dibilang orang bilang tuh nyanyi lagu sekuler, tapi he's a Christian gitu loh. Dia lagi garami dunia di sana gitu loh. Lu Itu lihat loh dia. hidupnya dia, ya kan? Makanya aku Seperti bilang Kalita tadi. bilang tadi tuh bahwa ini Kalita bilang orang-orang ini adalah terpilih Iya. karena memang mereka layak dipilih gitu loh. Iya. Maksudnya Kalita tuh begini. Ya gaya hidupnya memang sudah Christian. Iya. Ya karena kan dimanapun kita tadi bilang jadi duta besarnya Tuhan kan. Sekalipun apalagi kita udah sekarang banyak medsos dan segala macam, apapun tingkah laku kita tuh sangat Direkam banget. gampang banget Yes. kalau kita nggak benar-benar hidup dalam Tuhan itu kita kan fake jadinya Iya, kan. iya. Kalau kita udah memang hidup dalam Tuhan, kita nggak ada yang kita sembunyikan, nggak Iya. perlu kita tiba-tiba berpura-pura. Iya. Nah itu penting banget untuk kita ada ya soul trade ini. Aku juga menyaksikan Stanley yang sudah Berubah. luar biasa berubah, yang maksudnya kita dengan kehidupan kita masing-masing, Iya. dengan beban hidup kita masing-masing, kita bisa saling menguatkan. Itu Iya. yang penting, kita bisa sharing tentang kehidupan kita. Betul. Itu Iya. kita happy banget ada di grup ini, kita bisa terbuka, kita Betul. bisa ya mungkin karena aku kan termasuk yang nggak terlalu bergaul orangnya ya, tapi aku punya teman-teman baik yang kita bisa sharing tentang kebaikan Tuhan. Itu udah Iya. kebaikan Tuhan, masalah hidup kita bisa saling mendoakan, itu udah
udah cukup sih menurut aku. Dan gue selalu suka dengan prinsip bahwa Tuhan itu pakai orang-orang gagal. Dan semua kita pernah gagal. Yes. Dan justru kalau sampai Tuhan masih mau pakai, berarti kan yang hebat bukan kita kan. Tuhan yang hebat. Yes. Bayangin, Tuhan pakai orang gagal seperti kita. Iya. Dan dipakai untuk kemuliaan namanya dia gitu loh. Dan bisa jadi berkat itu kan. Siapalah kita gitu exactly, ya. makanya. Mau sombong apa sih Makanya. gitu loh. Pertama kali aku mau sharing misalnya kita jadi garam dunia nih ceritanya. Tapi reaksi dari orang adalah kok gue kayaknya bukan jadi garam ya. Aku karena gini, begitu aku bereaksi dengan pembicaraan orang yang tadinya aku ikut di situ terus sekarang tidak, langsung gini, so suci gitu langsung. Tuhan gue bener gak sih gue gue lagi jadi garam dunia sih apa enggak sih gitu kayak gitu waktu itu awal-awalnya sih. Lama-lama ada yang bilang gini, gue pengen lihat lo seberapa lama bisa sesetia kayak gini. Gitu. Jadi kayak mau jadi garam dunia aja susah banget. Gila gitu. Penghakiman orang, kadang-kadang kita cuma dengerin yang kayak gitu ya. Mau jadi garam dunia susah amat Tuhan gitu. Gue selalu kalau di dalam penghakiman ya, gue selalu tuh paling suka dengan perbandingan kisah antara dua murid Yesus yang gagal. Yudas gagal, Petrus gagal. Yudas nyesel loh. Alkitab bilang dia nyesel. Dia balikin tuh duit. Di mana? Bait Allah. Istilahnya gerejanya deh saat itu. Di depan imam. Sama imam dibilang apa? Bukan urusan gua. Dibilang dia begitu kecewa. Dia keluar, dia bunuh diri. Petrus gagal juga. Tapi ketemu Yesus. Pernah diungkit gak kesalahan? Gak pernah. Yesus gak pernah ngomongin, lu kenapa nyakal gua? Katanya lu setia sama gua. Maka lu nyakal gua? Gak pernah. Dia cuma tanya gini, do you love me? That's it. Terus 3 kali dia katanya. Terus 3 kali juga dia ngomong gini, gembalakan domba-dombaku. Waktu awal Petrus ketemu sama Yesus, kan panggilan hidupnya menjala manusia kan. Nah kita nih seringkali kalau kita gagal, kita jadi malas pelayanan. Kayaknya rasa tertuduh gitu. Aduh kok gini ya hidup gue, kok gini ya gitu-gitu ya. Yesus datang bilang gini, jangan kamu stop pelayanan. Kamu itu panggilan hidupmu, ayo dong gembalakan domba-dombaku. Itu orang menjadi pilar gereja mula-mula. Dia menggegerkan dunia dengan Injil. Petrus, dua-duanya gagal. Jadi masalahnya nih kita ketemu sama siapa dan kita mau dengar sama yang siapa. Yang satu dengar sama tuduhan sama penghakiman. Yang tadi kita bilang, dia akhirnya jadi menyesal, dia bunuh diri. Yang satunya jadi pilar gereja mula-mula, jadi menggegerkan dunia sama Injil gitu loh. Jadi itu yang, ironisnya adalah itu terjadi di dalam tubuh Kristus, gitu aja. Jadi itu yang harusnya juga menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Semua kita pernah gagal dan ada yang akan gagal nantinya misalnya. Tetapi kan selalu Tuhan bilang, yuk go and sin no more. Jangan buat dosa lagi lah. Udah kamu sadar sekarang kamu maju gitu loh. Panggilan dalam hidupmu gak pernah aku ambil, udah buat kamu kok semuanya gitu kan. Nah ini kan panggilannya kalian kan luar biasa nih di dalam dunia sekuler. Dan udah pasti kan kita semua pernah gagal dan lain sebagainya. Justru yang hebat Tuhan lah. Pakai orang-orang seperti Stanley, seperti Pita dan Lita kan ini kan luar biasa. Kalau kan? aku sih bilang gini, Tuhan tuh baik banget ya. Dia mengaruniakan kita suara yang menurut orang-orang bagus aja itu udah. Wah kita nggak bisa dibalas lagi deh dengan maksudnya dengan talenta yang Tuhan kasih itu udah bersyukur dan kita bisa ada sampai sekarang tuh karena talenta Tuhan loh. Jadi itu yang selalu aku ingetin, apa sih yang mau kita sombongin juga gitu loh. Karena ini semua dari Tuhan gitu. Dan kita kembalikan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan sih. Yes. Keren. Tapi gue baru tahu tuh namanya artinya soul trading. Keren banget sih. Ya itu idenya siapa tuh? Stanley. Wah, dia sering dapat pewahyuan. Iya, sebentar lagi ya kayaknya ya. Sebentar lagi loh. Gue pernah bilang sama dia, lo siap lo Stan. Ntar lagi lo di mimbar lo Stan. Itu visi tuh. Biasa tuh, iya. Lihat Stanley tuh dengan banyak banget positif yang keluar. Pokoknya aku happy banget kalau Tuhan akhirnya mengumpulkan kita bertiga di sini dan kita berdoa juga supaya kita terus dipakai Tuhan dan juga tetap kompak itu kan yang sulit. Kita masing-masing punya ego masing-masing. Secara orang Ambon ini Ambon, ini orang Batak ya kan. Tapi dia kita lebih parah lagi campur Ambon dan Batak. Ambon Batak ya. Iya, berarti ada Ambon-Ambon semua nih. Ada Ambon semua. Aku Ambon Palembang kan. Iya. Dia ini Ambon Toto. Ambon Toto. Ini Ambon Batak. Ambon Batak. Tapi, suku-suku yang memang dikaruniai suara dan kekerasan hati. Kepala batunya belum suara dan kepala batu.
Panasan. Iya. Itu yang bikin banyak pecah-pecah juga sih. Iya. Iya, karena memang nggak mudah sekali kita membentuk satu grup kan. Betul Iya. banget. Tapi karena aku juga di Ava Singers kan udah hampir 40 tahun ya. Wow, 40 years. 40 years. Dan sampai sekarang itu lebih sulit lagi kan, kita Iya. latar belakangnya berbeda, Iya. keyakinan kita berbeda, Iya. kan. Wah, pokoknya sangat ini. Tapi aku akhirnya mengerti bagaimana kita harus hidup bersama gitu, harus bersama, saling menghargai Iya. kekurangan Iya. masing-masing. Gitu. Ini besar di tempat berbeda-beda ya. Lita dari Bandung kan? Aku besarnya? Bandung. Pita di Aku pindah-pindah sih, tapi lahir di Jakarta. lahir Jakarta. Stanley Jakarta. juga ya. Iya. Latar belakang berbeda, punya latar belakang keluarga yang berbeda-beda, masa lalu berbeda-beda. Tapi kalau Tuhan kumpulkan untuk kemuliaan Tuhan. Itu dia. Amin. Itu yang paling dahsyat. Haleluya. Sebelum kita akhiri, boleh nggak menyandungkan beberapa notes akapela? Tak ingin lupakan kebaikanmu, setinggi langit atas bumi, kasih setiamu. Tak ingin lupakan kebaikanmu. Ku memujimu dan mengasihimu selamanya. Keren nih. Nantikan single kami. Itu single itu ya? Itu singlenya ya. Itu karya dari Pita. Itu karya dari Pita. Iya. Lyric Yes. and music. Lirik and melodi ya. Lirik and melodinya from Pita. Wow. Iya, Dan itu iya. diciptakan puluhan tahun lalu. Berapa puluh Oh, iya? tahun lalu. Sebelum aku sama Molukas bahkan. Oh ya. Jadi itu dari perenungan saat teduh gitu, merasa bahwa gila kalau gue harus ngebayar semua dosa gue sama perbuatan, nggak ada yang bisa, nggak cukup. Iya. Jadi gue nggak mau lupain Tuhan deh, udah Tuhan begitu baiknya gitu. Iya, Jadi iya. nggak bisa dibayar balik kecuali kita. Tuhan nggak mau kita lupain aja apa yang dia sudah lakukan buat kita sih, Judulnya pengorbanan apa dia. Tak ingin lupakan. Tak ingin lupakan. Iya. Dan udah ada di Spotify? Soon. Karena kita udah kerjasama dengan Mudah-mudahan Impact. ini Ini udah abis keluar. ini keluar. Katanya tuh Ini tayang Kerjasama sama Yang Impact. bikin video klip Impact ya. Oke. Video klip udah jadi ya. video Oh, udah jadi. Video pun udah jadi ya. Udah dong, keren. Oke. Asik, minta dong tayangin. Oke guys, pesan-pesan dari Soul Thread silakan. Ya, kami sih berharap kehadiran kami bisa diterima, baik itu yang katanya rohani atau rahana, tapi karena kehadiran kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Mudah-mudahan yang kami nyanyikan bisa memberkati teman-teman, bisa merasakan apa yang ada di lirik lagu itu, dari nada-nada yang kami sampaikan, bisa memberkati semua. Amin. Amin. Thank you guys. Terima Thank you kasih banget. sama-sama. Thank you. Dan saya berdoa, kita semuanya juga berdoa. Ya, amin. Kita dukung Soul Thread, nanti kalau udah keluar di Spotify, share teman-teman. Yes. Dan supaya semua pada tahu, dan juga kalau misalnya mengundang silakan langsung bisa ngundang ke siapa Ke nih? sini? Ke sini ya, ke bawah sini ya. Oke, dari saya and Lita, Pita dan juga Stanley from Soul Thread, Billy's Coffee Table, jangan lupa subscribe, like dan juga share di IG, TikTok dan juga di YouTube. Until next time, God bless you.